Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. Nah, adapun tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi, mengkonstruksi, mengembangkan kemampuan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, adapun langkah-langkah. Yang pertama, pra-konseling, yaitu pembentukan kelompok, dan penyusunan RPL konseling kelompok. Yang kedua yaitu pelaksanaan konseling. Konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap kerja, yang keempat tahap pengakhiran. Nah, yang ketiga yaitu pasca konseling kelompok. Setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu yang pertama mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tingkat lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individu setiap anggota kelompok sehingga masalah konseli betul-betul terentaskan. Yang kedua yaitu menyusun laporan konseling kelompok. Baik, yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bagian kedua yaitu langkah-langkah umum. Yang pertama, prabimbingan, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan membentuk kelompok atau formil. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, yang pelaksanaan yaitu yang pertama pembukaan. Adapun yang harus dilakukan yaitu yang pertama menciptakan suasana saling mengenal, hangat dan rileks. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat. Yang ketiga, menjelaskan peran masing-masing anggota. Nah, yang kedua yaitu transisi. Adapun hal yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan. Yang kedua, mereview tujuan. Yang ketiga, memotivasi anggota. Yang keempat, meningkatkan anggota. Nah, yang ketiga yaitu inti, yaitu mendorong tiap anggota, menetapkan topik, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif, saling membantu, dan melakukan kegiatan selingan. Nah, tahap yang terakhir yaitu langkah-langkah yang terakhir yaitu penutupan, yaitu yang pertama mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai, yang kedua merangkum proses, yang ketiga mengungkapkan kegiatan, yang keempat menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir, yang kelima menyampaikan pesan dan harapan. Nah, yang ketiga yaitu pasca bimbingan, yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tingkat lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan yang keempat menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, bagian ketiga yaitu teknik bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok yang digunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu diskusi kelompok, bermain peran, home run, program, dan teknik lain yang relevan. Baik, itu saja mengenai bimbingan kelompok dan konseling kelompok dari saya. Saya ucapkan terima kasih.